Kebanyakan dari anak-anak kami, yaitu para pendaki cilik, seringkali mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar. Mereka akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua wajib memberikan edukasi positif kepada mereka. Luangkan dan tingkatkanlah intensitas waktu bersama mereka agar mereka merasa diperhatikan. Untuk menjaga perhatian mereka dan membuat mereka merasa dihargai adalah dengan melakukan kegiatan bersama-sama. Cobalah sesuatu yang sedikit lebih intensif, seperti memberi peran kepada mereka yang memberikan rasa bangga pada perannya. Hal ini bisa sangat berarti bagi mereka, dan kita dapat menunjukkan kepada mereka betapa menyenangkannya menjalani kehidupan sehari-hari. Kegiatan positif lainnya yang kami berikan kepada anak-anak kami selaku para pendaki cilik adalah dengan belajar mensyukuri segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti dengan mengajak mereka melakukan kegiatan mendaki gunung atau kegiatan outdoor lainnya seperti camping ataupun hiking. Karena berkegiatan di alam bebas dapat dengan mudah mengedukasi mereka untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melihat keindahan ciptaannya. Selain itu, kita juga dapat mengajarkan kepada mereka fokus dan melatih mental hingga menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat kepada mereka. Pada kesempatan kali ini, para pendaki cilik berkesempatan melakukan aktivitas kegiatan mendaki gunung setelah mendapatkan waktu luang di antara kesibukan sehari-hari. Dan kali ini, para pendaki cilik memilih Gunung Papandayan untuk melakukan aktivitas kegiatan ini. Gunung Papandayan sendiri memiliki ketinggian sekitar 2.665 mdpl, membuatnya sebagai gunung yang sangat ramah bagi para pendaki segala usia, baik pendaki baru, pendaki profesional, dewasa maupun anak-anak seperti halnya para pendaki cilik kami. Meski termasuk ke dalam gunung yang rendah dan termasuk dalam kategori gunung kawah yang aktif, Gunung Papandayan tetap cukup memberikan nuansa adventure yang menarik bagi para pendaki. Gunung Papandayan memiliki pemandangan yang indah di siang hari maupun di malam hari. Bagi kamu yang ingin melihat sunrise, datanglah dini hari atau berkemah semalam di Gunung Papandayan ini untuk mendapatkan momen terbaik saat matahari terbit. Selain itu, pemandangan malam hari di Gunung Papandayan juga tidak kalah menarik kok untuk diabadikan. Indahnya hamparan bintang-bintang di langit membuat kalian tidak ingin melewatkan untuk mengabadikan momen tersebut. Dan untuk harga tiket masuknya, kalian akan dikenakan retribusi sebesar 30.000 untuk retribusi kawasan wisata dan 35.000 untuk berkemah. Harga ini berlaku untuk weekend dan hari libur nasional. Jadi total harga tiket masuk kalian akan dikenakan retribusi sebesar 65.000 per orangnya. Dan retribusi kendaraan roda 4 sebesar 30.000 untuk kawasan wisata dan dikenakan retribusi tambahan sebesar 25.000 per kendaraan jika kalian ingin mendaki dan berkemah. Harga ini berlaku di tahun 2022 pada saat kami berkunjung ke sana. Tugas utama kita sebagai orang tua kepada anak adalah merawat dan memenuhi kebutuhan mereka, serta menciptakan suasana yang nyaman di rumah. Namun tidak hanya itu, kita sebagai orang tua juga harus membangun kedekatan dengan mereka, karena ini sangat penting dan berdampak besar baginya. Metode ini akan sangat lebih berguna sekali untuk membangun mental mereka dalam menghadapi kehidupan di luar sana. Kedekatan kita sebagai orang tua dengan mereka adalah langkah membangun pondasi penting bagi tumbuh kembangnya. Karena anak yang memiliki hubungan emosi yang erat dengan orang tua biasanya terhindar dari perilaku depresi dan kenakalan saat menginjak usia dewasa, membentuk pola pikir yang positif dan membantu mereka lebih terbuka atas apa yang dialaminya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Dalam hal ini kita sebagai orang tua harus berkomitmen untuk menyisihkan waktu dan berjanji meluangkan waktu bersama mereka.
Gunakan kesempatan tersebut untuk benar-benar fokus dan sungguh-sungguh dalam membangun kedekatan dengan mereka. Kita mulai perjalanan kita hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita have fun, kita senang-senang, sekaligus anak-anak kita buat pelajaran mereka. Semoga bermanfaat. Anak-anak ingat, buang sampah nggak boleh sembarangan. Ya. Sampah semua. Mohon tahu sampah. Apa? Ada tahu sampah. Ada. Sampah kita tahu. Ada. Oke. Oke. Tadi jatuh di Kita berdoa untuk kelancaran. Pendaki cilik Papandayan. Kegiatan mendaki gunung atau kegiatan outdoor lainnya memang agak sedikit membuat kotor. Akan tetapi, jika kita sikapi dengan bijak dan memahami metode yang baik untuk melakukan kegiatan ini, akan membuat kita berprasangka positif bahwa kotor itu terkadang juga baik kok untuk mereka. Menjalani kegiatan positif seperti ini akan sangat menyenangkan bagi mereka untuk merayakan kemerdekaan berekspresi di alam bebas dengan segala keindahan alami yang mereka saksikan. Bermain-main di sungai kecil, berlari melintasi bukit, memanjat pohon, ataupun berinteraksi dengan alam bebas dengan segala cara mereka. Metode ini akan sangat membantu melatih dan mengasah daya sensorik mereka. Semakin menarik dan dinamis kita melakukan kegiatan seperti ini, maka semakin besar pula kemungkinan anak-anak menunjukkan minatnya berhenti akan kecanduan hal negatif seperti gadget dan beralih kecanduan pada kegiatan positif seperti kegiatan ini. Gunung Papandayan sendiri memiliki kurang lebihnya 10 pos penjagaan di sepanjang jalur pendakiannya. Jalur pendakiannya juga sangat tergolong unik, karena biasanya kalau kita mendaki gunung, kita baru bisa melihat kawah dari puncaknya. Akan tetapi Gunung Papandayan itu berbeda. Kalian akan melihat kawah terlebih dahulu pada saat memulai pendakian dan melanjutkan perjalanan pendakian untuk menuju ke puncaknya. Di sepanjang jalur pendakian, kalian juga akan dimanjakan dengan pemandangan uap kawah yang melambung keluar. Bahkan sesekali kalian akan mendengar dengan jelas suara sulfur yang mendidih dari lubang kawah. Dan juga pemandangan batu vulkanis putih dipadu dengan uap yang keluar dari sana-sini sangatlah luar biasa indahnya. Pengelola Gunung Papandayan sendiri memang terlihat lebih intens di dalam mengelola objek wisata ini. Terbukti dengan adanya pembenahan jalur pendakian demi terciptanya kenyamanan para pengunjung. Gunung Papandayan sendiri termasuk di dalam kategori yang sangat unik. Selain memiliki kawah yang aktif dan seringkali berpindah-pindah, Gunung Papandayan juga memiliki jalur yang bersahabat. Dan di Gunung Papandayan ini juga terdapat banyaknya warung makan dan toilet umum di setiap camping areanya. Inilah yang menjadi nilai tersendiri di kalangan para pendaki. Tak lebih halnya oleh para pendaki cilik kami yang berkesempatan bertadabur dengan alam untuk lebih bersyukur atas segala nikmat dan keindahan yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pendakian Gunung Papandayan sendiri membutuhkan waktu paling lama 3-4 jam dari pos registrasi sampai ke Pondok Salada, lokasi di mana tempat camping paling luas dan paling aman untuk mendirikan tenda di kawasan Gunung Papandayan ini. Dan di sana juga terdapat ladang bunga Edelweiss yang cukup luas.
Untuk sesampainya di kawasan kawah, pendaki cilik menempuh kurang lebihnya 45 menit dari pos registrasi Basecamp David. Dan dari sini kalian akan menjumpai persimpangan atau disebut dengan pos bunderan, jalur pertemuan antara jalur kawah dan jalur pendakian tebing sunrise. Di sini kalian akan menemui persimpangan yang jelas. Di sini ada markanya, mapsnya, arahnya. Kalau ke kiri kalian ke hutan mati, ini balik lagi ke area kawah. Kalau ke kanan ke Goberhut dan ke Pondok Salada. Dan ini kalau ke Pondok Salada ini ya udah jelas kita melewati dan menaiki lembah. Markanya jelas. Dari sini kita disuguhi hutan, masuk ke dalam hutan. Ya, ini trek Gunung Papandayan yang sesungguhnya. Ini juga udah jelas. Di sini dipisahkan antara pendaki dan jalur motor. Sesudah melewati jalur hutan, kalian akan menemui trek menurun yang cukup terjal, bahkan licin pada saat turunnya hujan. Makanya kalian harus berhati-hati lagi jika melalui trek menurun ini. Sesampainya di tengah lembah, kalian akan menemukan jembatan yang telah direnovasi oleh pengelola objek wisata Gunung Papandayan ini. Karena jauh sebelumnya jembatan ini dalam keadaan tidak terawat. Setelah melewati lembah, kalian akan kembali menemukan hutan yang cukup memberikan sensasi mendaki gunung pada kebanyakan gunung lainnya. Dan di jalur ini kalian akan terus menaiki bukit hingga berakhir di kawasan camping area Goberhut dan Pondok Salada.
camping area Goberhut seringkali dijadikan tempat singgah bagi para pendaki yang ingin berburu sunrise di pagi hari. Di sini juga terdapat fasilitas yang juga terdapat pada camping area lainnya, seperti warung makan, toilet, dan musola. Jadi kalian tidak usah khawatir akan kekurangan segalanya. Suasana pagi. Mau makan om? Suasana pagi. Lagi ngapain om? Yes. Udah pada cuci muka Kopi belum pagi om? dulu guys. Udah mandi om? Udah dong, Dingin, mandi Om. lap-lap doang. Kopi sama Ini bukan kopi, Besti. apa? Susu jahe. Oh jahe. Halo bro. What's up? Kita masak pagi-pagi sekitaran jam 8 ini untuk breakfast. Kita masak hotdog, sandwich, sama kentang-kentangan. Mantep. Ntar siang kita lanjut makan nasi, bakso, pokoknya mie, mantep lah. Ikutin terus, stay tune, oke bro? Baik, bapak. Oh, gede banget. Lapar bang. Dingin banget.
Pada saat perjalanan pulang, kami sengaja mengambil jalur yang berbeda dengan jalur mendaki menuju ke Pondok Salada. Kami sengaja mengambil jalur menuju jalur ke hutan mati. Hutan mati sendiri adalah suatu area yang paling tenar yang ada di Gunung Papandayan ini dan paling populer di kalangan para pendaki. Hutan mati adalah lokasi di mana terdapatnya pepohonan yang mati akibat letusan Gunung Papandayan yang terjadi pada tahun 1600 dan juga pernah mengalami erupsi pada tahun 1772, di mana sebagian dari puncak gunung dilontarkan dan melanda ke daerah sekitar, kurang lebihnya seluas 250 km. Hutan mati inilah saksi bisu dari kawasan Gunung Papandayan ini yang menjadi lokasi paling eksotis di antara lokasi lain yang terdapat di Gunung Papandayan ini. Rencanakan dan siapkanlah peralatan pendakian kalian dan rasakan sensasi mendaki Gunung Papandayan dengan segala keindahan yang dimilikinya.